Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mari Bercerita. Kali ini Kak Gita akan ngobrol seru tentang masa kecil bersama Kak Bayu. Halo Kak Bayu. Halo Kak Gita. Wah, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Kak Gita gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa juga. Nah, hari ini kita mau ngobrolin, kita akan kembali ke masa lalu nih Kak. Masa lalu sulit dirangkai masa lalu itu. Oh iya benar sekali. Kita akan mulai dari Dari mana? mungkin saat Kak Bayu masih bersekolah nih. Oke. Nah, kira-kira dulu kenangan-kenangan manis apa sih yang masih teringat ketika Kak Bayu dulu sekolah? Oke, kenangan manis waktu zaman sekolah itu pernah ketika kita mendapatkan ranking atau mendapatkan juara, kita sering banget nih dikasih hadiah sama orang tua kita. Terus juga sering diajak jalan-jalan juga. Terus nggak mikir masalah-masalah kehidupan yang lainnya, masih main. Wah, seru banget nih. Ternyata Kak Bayu dulu ini juara kelas nih teman-teman, karena suka diberi hadiah sama orang tuanya. Nah, kalau Kak kita dulu juga hampir sama nih Kak Bayu. Tetapi rewardnya adalah kalau ketika mendapatkan pencapaian yang bagus pada saat pembagian rapor nih, biasanya setelah itu diajak orang tua untuk bertamasya alias piknik teman-teman. Nah, itu tadi pengalaman Kak Bayu dan juga Kak Gita yang menurut kita itu seru dan tidak terlupakan ya Kak ya. Iya. Tapi di kehidupan itu kan nggak hanya ada pengalaman yang menyenangkan saja, pastinya ada hal-hal yang membuat kita itu mungkin sedih kalau teringat atau bikin baper gitu ya Kak ya. Iya, betul. Nah, kalau dari Kak Bayu sendiri nih, pengalaman masa kecil apa sih yang bikin baper sampai hari ini? Oke, baper ya. Jadi kalau yang bikin baper dan sampai sekarang masih ingat itu pada saat kalau kita tuh nilainya turun. Nah, nilai turun lalu dibandingin nih sama teman-teman nih. Wah, dia aja bisa, masa kamu enggak? Itu orang tua kita sendiri yang bandingin. Terus juga kadang-kadang kalau tetangganya kebetulan kan tetangganya Kak Bayu kan anak seumuran semua ya. Jadi sering main bareng gitu. Nanti kalau ada nilainya bagus, nanti dibandingin lagi. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang baik dia bisa capai, kita nggak bisa capai, dibandingin lagi. Pokoknya zaman dulu tuh masih banyak banding-bandingan gitu loh. Seperti itu ya. Ternyata Kak Bayu dan Kak Gita ini mengalami hal yang serupa nih teman-teman, karena kebetulan kita umurnya 11-12 ya Kak ya. Betul. Jadi kita memang dulu tumbuh di masa ketika ranking atau pencapaian hasil belajar itu dipampang ya Kak ya. Betul. Dipampang di sekolah ketika pembagian rapot, kemudian pastinya nih akan selalu ada orang tua yang membandingkan nih hasil pencapaian anaknya. Oh, anakku dapat ranking 5, anakku dapat berapa? Biasanya percakapannya dimulai seperti itu, kemudian setelah sampai di rumah, nah baru deh nih anaknya dihakimin. Loh, kamu kok nggak bisa sih sama si A? Kok nggak sepinter si B? Nah, biasanya seperti itu teman-teman. Oke Kak Bayu, nah itu tadi adalah perasaan tidak nyaman ketika Kak Bayu dibandingkan dengan teman-teman yang lain nih ketika membagian hasil belajarnya. Nah, ketika saat ini Kak Bayu sudah tumbuh dewasa dan kembali teringat akan hal itu. Nah, sebenarnya ada nggak sih dampak ketika orang tua suka membanding-bandingkan diri anak dengan orang lain nih Kak? Jadi efek dari banding-bandingan tadi kita, yang pertama kita itu nanti merasa tidak bisa menerima kekurangan kita. Nah, jadi kita terus merasa insecure, melihat orang lain kayaknya tuh nggak bisa kita biarin gitu loh, kita kejar terus, padahal kita sudah mendapatkan apa yang menurut kita tuh udah cukup gitu loh sebenarnya. Tapi kita terus. Nah, dari situ itu jadinya kalau kita merasa gagal, kita nggak bakal bisa menerima kegagalan itu kan gitu. Wah, ternyata efeknya jangka panjang. Betul. Ya Kak ya. Mulai dari merasa insecure, jadi melihat kesuksesan orang lain itu sebagai hal yang membuat kita sedih gitu. Betul, ya. Betul. Wah, dan nanti berakhir pada kalau kitanya gagal itu akan sangat-sangat terpuruk gitu bahasanya ya Kak ya. Wah, dengan kata lain kita tidak bisa menerima diri kita apa adanya begitu ya Kak. Iya, betul. Waduh, serem sekali nih teman-teman. Nah, kira-kira nih Kak Bayu,
kalau sudah mengalami hal yang seperti itu, ketika kita teringat memori masa kecil dibanding-bandingkan dengan orang lain, kira-kira apa sih tips atau caranya supaya kita menjadi penuh energi positif lagi gitu Kak Bayu? Betul. Jadi kalau dulu Kak Bayu itu waktu zaman SMA ini ya, walau bisa move on itu pas zaman SMA, ketika lebih tumbuh dewasa lagi, ketika lebih ketemu dengan orang banyak, akhirnya semakin kesini semakin bisa ngerti kalau misalnya tuh hidup itu banyak perbedaannya Kak Gita. Kita sama Kak Bayu sama Kak Gita beda. Mungkin Kak Bayu nggak pinter bahasa Inggris, Kak Gita pinter di bahasa Inggris. Dan itu tuh bisa menerima, akhirnya itu kita bisa nerima gitu loh, bisa saling terima. Dan dari situ kita juga harus menutup kuping kita dari kata-kata yang menyakitkan gitu, Kak Gita. Jadi karena kan hidup ini kan cuma sekali ya, sayang banget kalau setiap hari itu kita sering dengar kata-kata yang menyakitkan buat diri kita. Jadi harus kita pilah-pilah nih, omongan-omongan yang baik dan yang gak baik itu gimana, gitu Kak Gita. Wah, itu tadi tips menarik dari Kak Bayu supaya kita penuh dengan energi positif lagi. Kita harus pintar-pintar nih teman-teman, memilih dan juga memfilter ya Kak ya, omongan yang akan kita dengarkan dan juga omongan yang sebaiknya tidak kita dengarkan. Juga memperluas pergaulan ya Kak. Betul. Ya. Karena ketika kita melihat banyak perbedaan di sekitar kita, insya Allah kita juga bisa menerima perbedaan dalam diri kita. Nah, ngomong-ngomong tentang menerima diri kita apa adanya nih Kak, cocok banget dengan kata-kata self love atau mencintai diri sendiri nih. Nah, setiap orang tentunya punya cara berbeda-beda untuk mencintai dirinya sendiri. Kalau Kak Bayu nih, bagaimana sih mengekspresikan rasa cinta terhadap diri sendiri? Oke, karena Kak Bayu dulu orangnya sering main keluar rumah, jadi jarang pernah ada di rumah. Jadi itu cara mengekspresikan mencintai diri sendiri itu dengan ketemu orang banyak Kak Gita, ketemu orang-orang yang baru. Jadinya dari situ kita bisa melihat karakter-karakter orang dan kita juga bisa belajar dari orang-orang itu. Nah itu dari situ kita juga bisa mencintai diri kita sendiri gitu loh, mengenal perbedaan yang akhirnya perbedaan itu menjadi hal positif buat kita gitu Kak Gita. Kalau Kak Gita gimana? Iya, kalau tadi Kak Bayu mencintai dirinya sendiri dengan memperkaya wawasan pergaulan dengan orang lain, kalau Kak Gita punya cara untuk mencintai dirinya sendiri nih Kak, dengan melakukan passion atau hobinya. Kebetulan akhir-akhir ini hobinya adalah nonton film, terus juga mencoba kuliner-kuliner baru nih, yang pastinya makannya di rumah aja Kak Bayu, seperti itu. Oke Kak Gita, jadi kita sudah bercerita nih tentang bagaimana masa kecil kita. Nah sekarang apa sih saran Kak Gita buat teman-teman yang ada di rumah sana yang susah nih untuk mencintai dirinya sendiri? Gimana Kak Gita? Oke, kalau dari Kak Gita nih Kak Bayu, ketika teman-teman yang hari ini mendengarkan mungkin belum bisa menerima kekurangan dan juga kelebihan dirinya sendiri dan belum bisa mencintai dirinya sepenuh hati, maka saran Kak Gita adalah sisihkanlah sedikit waktu dalam satu hari. Ini kan diberi waktu 24 jam ya Kak ya. Nah dalam 24 jam itu sisihkanlah beberapa menit aja untuk mengenali sebenarnya diriku ini maunya apa sih. Nah nanti insya Allah akan ketemu passionnya. Kira-kira oh aku lagi pengen masak mungkin, aku lagi pengen melukis mungkin, atau aku lagi pengen merajut. Nah maka teman-teman bisa menekuni kegiatan yang teman-teman inginkan tersebut. Karena apa Kak Bayu? Ketika kita beraktivitas dengan diri kita sendiri, nanti biasanya akan muncul dialog-dialog dalam diri yang bisa membuat kita itu lebih bersyukur dan bisa menerima kekurangan maupun kelebihan kita. Kalau dari Kak Bayu bagaimana nih? Iya Kak Gita, setuju sih sama pendapatnya Kak Gita tadi. Kak Bayu cuma menambahkan kalau misalnya kita mencintai diri kita sendiri itu yang pertama kita harus seimbang nih Kak Gita. Jadi antara hablum minanas sama hablum minallah itu harus seimbang Kak Gita. Jadi kalau hubungan kita antara manusia itu juga harus bisa diperluas lagi, lebih lebih belajar belajar karakter orang lain Kak Gita. Dari situ kita bisa merasa oh ternyata ada orang yang lebih susah dari kita, ada orang yang lebih baik dari kita. Dari situ kita belajar untuk oh diri kita kemampuannya cuma segini nih, jadi ya udah lakukan sesuai dengan kemampuannya kita gitu. Dan kalau hablum minallahnya Kak Gita,
Jadi kita juga harus banyak-banyak ngimbanginya dengan ibadah, sholat, puasa, zikir, ngaji. Nah itu dia. Jadi tuh banyak sesuatu hal yang kita harus timbangkan. Gak hanya di dunia saja kita lakukan, tapi juga kita persiapkan untuk akhirat. Semakin dekat dengan Allah, semakin kita bisa menerima dan bersyukur atas apa yang sudah Allah kasih ke kita, Kak Gita. Jadi kita lebih mencintai diri kita sendiri. Wah, tadi ternyata pernyataan dari Kak Gita dilengkapi nih teman-teman sama Kak Bayu. Jadi selain kita memperhatikan diri sendiri, tapi kita juga harus memperhatikan hubungan kita dengan orang lain. Dan yang paling penting menyeimbangkan hubungan kita dengan Allah ya Kak Bayu ya. Iya, betul. Mantap. Nah semoga teman-teman yang saat ini sedang mendengarkan, sedang menyaksikan menjadi terinspirasi dari obrolan kita hari ini ya Kak ya. Ya. Oke, saya Kak Gita. Saya Kak Bayu. Pamit dari Mari Bercerita. Kita jumpa lagi minggu depan.